Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lia Utari, asal sekolah dari SMKS 6 Pertiwi, Curug. Bapak Ibu ada yang dari Curug? Nah, saya dari Bandung, Bu. Saya dari Bandung Barat, Bu. Oh, jauh ya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang nomor. Bentar ya. Ya, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita ice breaking. Ada yang tahu apa pengertian ice breaking dari sini, Pak Ibu? Pengertian ice breaking, Bu. Iya, ice breaking. Kayaknya es Mama Murad. Kayaknya es teh dingin ya. Breaking teh Langsung aja ya. Di sini saya akan membuat satu ice breaking. Yang pertama yaitu tolong Bapak atau Ibu menjulurkan tangan ya. Kayak gini. Kalau panjang kayak gini. Kalau pendek kayak gini. Kalau panjang kayak gini lagi. Ntar saya bilang yang panjang siapa panjang menang ya. Kacang panjang siapa panjang menang. Menang. Panjang. Menang. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kacang pendek siapa pendek menang. Bumi panjang ya? Pendek bumi ya? Mungkin. Ada yang mau coba dari Ibu atau Bapak? Kali lagi ya. 1, 2, 3. Kacang panjang siapa panjang menang. Ya udah, cukup segitu aja untuk ice breaking hari ini. Kita lanjutkan materi, yaitu tentang memerdekakan peserta didik. Kemarin sudah dijelaskan di LMS sebelumnya, apa itu memerdekakan peserta didik. Setelah pembelajaran kemarin, dari pengalaman Ibu sehari-hari, dari pemaparan dari pemateri kemarin, pemaparan dari Bapak atau Ibu, saya hanya ingin Bapak serta Ibu menulis di kertas atau di mana saja atau di pikiran boleh, apa sih yang kalian pikirkan tentang memerdekakan, tentang peserta didik, tentang pendidik. Boleh kasih waktunya 3 menit deh. Dimulai dari sekarang boleh, Bapak atau Ibu, apa sih pengertian memerdekakan, pengertian didik, dan pendidik itu sendiri. Udah, boleh ada yang bisa menjawab dari Bapak atau Ibu? Ya, Bu Tia boleh. Suaranya masih di mute itu, Bu Tia.
Atau ada Bapak yang lain sambil Boleh Bu, menunggu? terdengar suara saya? Ada Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih ya Bu. Karena setiap pertemuan ada kaitannya, dari tadi awal Pak Tio, dari Ibu Mia, untuk memerdekakan peserta didik. Pengaruhnya untuk, tadi kan untuk pendidik dan peserta didiknya apa gitu ya kan Bu ya? Betul tidak? Iya. Kalau dilihat dari materi yang telah dijelaskan pengajar kepada saya dan rekan-rekan, memerdekakan itu kadang ada istilah bebas ya Bu ya. Nah, Iya. mungkin untuk pendidik khususnya dalam kurikulum ini dibebaskan dari segala administrasi yang berat Bu. Kadang-kala kan kita dari Kurtilas, KTSP dan sebagainya, kita itu dituntut untuk fokus kepada prota, prosem, silabus, RPL, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk kurikulum saat ini, pendidik lebih dibebaskan menyesuaikan kebutuhan peserta didiknya. Jadi karena setiap wilayah, setiap tempat, sekolah yang lain bisa beda kebutuhannya, gitu. Itu untuk pendidik ya Bu. Kalau untuk peserta didik itu sendiri, mereka tidak dibebankan. Sebetulnya tidak dibebankan ke penilaian kognitif ataupun afektif, tapi lebih ditekankan ke karakternya Bu. Jadi nggak ada tekanan atau tuntutan. Biasanya anak-anak itu kalau misalkan menjalankan tugas, kalau yang bersifatnya mengingat, anak-anak suka lupa. Bahkan saya pernah dapat peserta didik, saya mencoba memberikan pertanyaan, jelaskan, tapi dia jawabnya, maaf Bu, saya tidak bisa gitu. Dia ditulis di kertas gitu. Tapi untuk misalkan kreativitasnya, misal saya coba peserta didik untuk menyanyi, meskipun suaranya nggak enak, false, tapi percaya diri mampu gitu ya. Itu berarti lebih ke karakter si anaknya gitu. Itu mungkin Bu yang saya pahami. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan atau menyanggah. Terima kasih. Atau dari Bapak Ibu yang menyimpulkan hasil dari yang lainnya, boleh. Bu Mia atau Pak Tio? Pak Tio atau Bu Mia? Iya, Bu. First. Saya dulu, Bu. Iya, boleh, siapa aja. Jadi mengenai tentang pemahaman saya, pendidikan yang memerdekakan ini tidak lepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada kata-kata beliau yang menjadi filosofi saya, seperti kata beliau, yaitu pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Mungkin kalau misalnya dalam hal paksaan dan perintah ini saya juga sependapat dengan Bu Tio. Kemudian kalau misalnya kita itu sebagai pendidik ya, jadi kita itu yang harus bisa mengarahkan atau membimbing atau menanamkan sikap-sikap perbaikan pada peserta didik agar menuju suatu kebijaksanaan, seperti itu sih Bu. Kalau misalnya peserta didiknya yaitu merupakan sasaran dari pembelajaran tersebut yang harus mendapat bimbingan dari kita sebagai pendidik. Seperti itu saja sih Bu yang dapat saya utarakan pendapatnya. Barangkali Pak Tio. Ya, Pak Tio. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mia, terima kasih Bu Tio. Nih Pak Tio. Mungkin banyak ya sudah lengkap disampaikan kepada saya pada sini. Pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang pada dasarnya merdeka prosesnya dan merdeka pula produknya. Jadi ada rangkaian proses yang pada dasarnya menginginkan produk yang merdeka juga. Kita kan tahu bahwasannya di era dulu
pendidikan juga masih dijajah oleh kolonial Belanda gitu ya. Akan tetapi sekarang produk merdekanya sudah ada, siswanya juga tentunya harus merdeka. Dan dengan kata lain tentunya diperlukan cara-cara pendidikan yang memerdekakan, yang dapat menghasilkan manusia atau pelajar yang merdeka. Itu aja dari saya. Lanjut, Mangga Bu. Ya, terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan ini, menurut Yoni, peserta didik itu ditekankan tidak dituntut. Jadi peserta didik harus merdeka. Jika dibandingkan dengan Ibu Mia, peserta didik di sini harus dibimbing dan harus diikutsertakan dalam apelnya. Kalau menurut Tio, proses. Jadi setiap proses harus lanjutan. Kayak gitu ya Pak Tio? Ya, betul. Selanjutnya, sekarang kita 3 filosofi lanjutkan, yaitu 3 filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Sasun Tauladan. Guru diberi contoh, atau guru hanya contoh. Apakah itu sebaik atau buruk? Yang kedua, ing madyang mengkarsa, di mana di sini pendidik harus kemauan atau niat. Jadi peserta didik harus dengan niat. Jika tidak diawali dengan niat, ya seperti masa sekarang. Peserta didik banyaklah malasnya daripada bekerjanya. Jadi yang ketiga yaitu ini yang sering kita tauladani, yaitu Tutwuri Handayani. Di mana Tutwuri Handayani guru yang di depan mencontohkan, guru memberi contoh, sedangkan murid memberi contoh. Ini Bapak atau Ibu? Ada pertanyaan? Ada, saya lanjutkan kembali, yaitu pembelajaran yang memerdekakan. Di sini saya mengambil 3 poin. Yang pertama yaitu karakteristik siswa. Karakteristik harapan harus berkaitan dengan peserta didik sebagai individu. Dalam hal ini peserta didik merupakan manusia yang memiliki selera, makhluk hidup, ciri keunikan, individualitas masing-masing dan selalu membutuhkan sosialisasi. Jadi di sini setiap peserta didik harus lebih ditekankan untuk bersosialisasi. Karena dengan sosialisasi kita tahu apakah peserta didik itu sedang mood belajar, apakah peserta didik itu lagi tidak mau belajar. Jadi di sini ditekankan membutuhkan sosialisasi. Yang kedua yaitu peranan teknologi dalam pembelajaran. Pada masa sekarang teknologi lebih diutamakan dari apapun, baik itu secara handphone atau laptop. Karena pada masa sekarang jangankan peserta didik, kita pun membutuhkan teknologi yang mampu secara kreatif, kritis, dan produktif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa kualitas manusia yang dibutuhkan dalam bangsa Indonesia pada masa sekarang dan yang akan datang adalah individu-individu yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran yang memerdekakan. Nih, menurut Bapak Ibu, bagaimana sih strategi yang harus kita terapkan di dunia pendidikan di masa yang akan sekarang? Boleh minta pendapat ya? Dari Bu Mia atau Pak Tio atau Bu Tio, ada yang ingin memberikan pendapat? Saya Bu. Ya, boleh. Untuk strategi ya Bu, berarti tetap
disesuaikan dengan kebutuhan. Strategi untuk mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan hal yang telah ditentukan. Ya, Bu. Terima kasih Bu Tio. Bu Mia? Yang kaitannya dengan pendidikan yang memerdekakan, mungkin strateginya kita sebagai seorang pendidik ya, itu masih merefleksikan kata-kata dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu haruslah membimbing, mengarahkan peserta didiknya, seperti itu Bu. Jadi bagaimana konsepan kita sebagai pendidik untuk mengarahkan peserta didik menuju ke arah hal yang lebih baik, dan tentunya dalam finishnya itu adalah kebijaksanaan. Jadi peserta didik itu diharapkan memiliki kemampuan ataupun pemikiran yang bijaksana, seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mia. Pak Tio. Pak Tio lagi fokus. Pak Tio like. Pak Tio suaranya belum di mute itu. Strategi pembelajaran yang memerdekakan pada dasarnya di sini harus kembali kepada seorang pendidik ya. Tentunya pendidik ini harus mempunyai strategi yang bagus, terutama di sini pendidik harus bersifat mempunyai skill untuk supaya pembelajaran lebih inovatif, kreatif, dan multidimensi dan lain sebagainya agar siswa cenderung lebih kreatif dan aktif pula. Mungkin bagi saya cukup itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tio. Siap. Selanjutnya yaitu yang pertama, apa yang akan terjadi? Mereka selalu dikuasai oleh rasa takut. Di sini murid merasa takut. Pertama takut dimarahi, takut diberi sanksi, takut akan bermain jika tidak membuat akan dihukum kayak gitu. Terus yang kedua yaitu lembaga kan harus berupaya agar guru dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan berbagai model dan strategi pembelajaran yang berkualitas. Strategi-strategi yang Pak Tio bilang inovatif. Oh, itu saja. Lebih dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.